Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, jumpa lagi dengan saya admin di Yudi Ruswandi Publish. Terima kasih telah menonton video ini. Dalam vlog kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan belajar mudah berbahasa Sunda. Pada dua part sebelumnya saya telah menjelaskan tentang sejarah dari bahasa Sunda atau suku Sunda itu sendiri. Kemudian yang kedua telah menjelaskan juga tentang bahasa Cohak atau bahasa kasar. Dan yang selanjutnya kemudian juga telah dijelaskan mengenai bahasa Loma atau bahasa akrab. Nah, pada vlog kali ini kita akan coba mengeksplor atau membahas tentang undak usuk bahasa yang selanjutnya yang disebut dengan bahasa lemes ya, atau bahasa hormat. Lemes dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bahasa halus. Jadi bahasa lemes itu merupakan bahasa yang terhalus yang ada dalam undak usuk bahasa Sunda atau dalam stratifikasi bahasa Sunda. Nah, bahasa halus inilah yang sering digunakan oleh orang-orang Sunda sesuai dengan lawan bicara, siapa yang akan diajak bicara, kemudian dalam situasi dan kondisi tertentu. Situasi dan kondisi tertentu itu salah satu diantaranya adalah ketika kita berkomunikasi secara verbal atau berbicara kepada lawan bicara kita, sementara lawan bicara kita ini belum kita kenal secara akrab atau hanya bertemu 1-2 kali saja. Nah, makanya jika ada kondisi seperti itu, situasi seperti itu, maka bahasa yang digunakan adalah menggunakan bahasa lemes atau bahasa halus dalam bahasa Sunda. Bahasa lemes atau bahasa halus dalam undak usuk bahasa Sunda itu terbagi pada dua bagian. Yang pertama adalah bahasa Sunda atau bahasa lemes, Sunda lemes yang digunakan untuk diri sendiri. Dan yang kedua adalah digunakan untuk lawan bicara atau untuk orang lain. Nah, agar kita bisa menerapkan bahasa Sunda halus ini, maka tentu kita harus mengetahui dan hafal kosakata-kosakata mana yang masuk pada bahasa halus, kemudian yang masuk juga bahasa halus untuk orang lain. Bahasa lemes untuk diri sendiri berarti menunjuk penggunaan kata untuk diri sendiri. Sedangkan bahasa lemes untuk orang lain berarti menggunakan bahasa-bahasa Sunda yang penggunaannya menunjuk kepada orang lain. Jadi kalau kita dua orang sedang berkomunikasi, kita menggunakan bahasa untuk kita sendiri dengan maksud yang sama, dan orang lain ya menggunakan bahasa sendirinya juga untuk sendiri. Ketika kita bertanya kepada orang lain, maka yang digunakan bahasanya, yang dipilih katanya adalah untuk bahasa lemes atau bahasa halus untuk orang lain dengan arti yang sama gitu. Saya contohkan. Pertama, kata balik ya, dalam bahasa Loma, bahasa lemes atau halusnya untuk diri sendiri adalah wangsul. Sedangkan untuk orang lain ya,
bahasa lemesnya atau bahasa halusnya adalah mulih. Oke, artinya dalam bahasa Indonesia itu pulang. Balik sama dengan pulang, wangsul sama dengan pulang, mulih sama dengan pulang. Tapi sama-sama artinya pulang, penggunaannya berbeda. Untuk diri sendiri menggunakan bahasa halus, ya, yang digunakan bahasanya yang dipilih adalah wangsul, sedangkan untuk orang lain yang dipilih adalah mulih, atau yang digunakan bahasanya kecapnya adalah mulih. Kecap itu artinya kata, ya. Dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata, dalam bahasa Sunda disebut dengan kecap. Ejaannya K E ya, C A P. Kecap gitu. Nah, misalkan admin contohkan seperti ini. Ada satu dialog. Sampurasun, rampes. Geningan Jang Hendi laras, ieu teh Jang Hendi. Mohon bah, abdi teh Hendi teh ya eule ka mana wae atuh. Mulih ti mana ieu teh? Wangsul ti Cucuru bah. Tos naon? Tos milarian pun adi bah. Nah, itu contohnya. Gitu ya. Nanti translate-nya bisa kalian baca di sebelah ya. Itu contoh penggunaan kalimat, penggunaan kecap, penggunaan kata dalam paguneman atau dalam percakapan antara si Ujang dengan si Abah. Ketika ya si Abah menanyakan kepada si Ujang sudah pulang dari mana, maka yang digunakan kecapnya atau katanya adalah mulih gitu. Mulih ti mana Jang. Nah, kemudian si Ujang menjawab menggunakan ya kecap untuk diri pribadi, makanya dia menjawabnya wangsul gitu. Wangsul ti Cicurug, habis pulang dari Cicurug. Nah, itu contoh dalam kalimatnya. Oke. Contoh yang lain, kecap yang lain, misalkan datang. Datang itu bahasa akrab, bahasa loma. Arti dalam bahasa Indonesianya sama ya, datang. Bahasa halus untuk diri sendiri adalah dongkap. Sedangkan bahasa halus untuk orang lain adalah sumping. Oke, admin ulang. Datang dalam bahasa Indonesia artinya datang, sama. Tapi datang itu untuk bahasa atau bahasa akrab, bahasa loma. Bahasa halusnya untuk diri sendiri, kalau datang itu adalah dongkap, ya, dongkap. Kalau untuk orang lain, katanya atau kecapnya sumping, gitu. Contohnya begini, kalian mungkin sudah tahu ya, sering mendengar percakapan-percakapan orang Sunda. Biasanya digunakan juga ketika menyambut tamu atau menyambut orang-orang penting gitu ya. Biasanya selalu diawali pertama dengan sampurasun, itu salamnya orang Sunda, sampurasun, kemudian mengucapkan wilujeng sumping. Wilujeng sumping itu artinya selamat datang. Karena kita mengucapkan kepada orang lain gitu, maka bukan wilujeng dongkap gitu, tapi wilujeng sumping. Abdi dongkap gitu ya, salira sumping. Jadi ke orang lain itu yang dipakai bahasa halusnya adalah sumping, bukan dongkap. Ketiga,
eh, kecap ngajar. Ngajar dalam bahasa Indonesia berarti mengajar, ya, mengajar. Bahasa Lomaknya, bahasa Sundanya ngajar, sama. Kemudian bahasa halus untuk diri sendiri, bahasa lemes untuk diri sendiri juga ngajar. Sedangkan untuk orang lain, bahasa halus untuk orang lain, ketika kita bicara dengan orang lain, kepada orang lain, maka bukan lagi ngajar, tetapi ngawulang. Gitu. Kita mau nanya ke orang, kebetulan orang itu orang yang berwibawa misalkan ya, atau orang yang lebih senior dari kita, maka tentu kita kan harus hormat kepada beliau nih ya. Makanya cara nanyanya, kalau mau menanyakan kepada beliau, Bapak mengajar di mana? Misalkan namanya Pak Tony, gitu. Pak Tony ngajar di mana? Makanya kalau dalam bahasa Sunda berarti cara bertanyanya, Dupi Pak Tony teh ngawulang di mana? Gitu. Jangan ngajar di mana? Pasti beliau menjawabnya, Abdi ngajar di gitu, karena untuk diri sendiri. Tapi kalau kita nanya ke orang lain sebagai bentuk penghormatan, maka digunakan bahasa atau kecap ngawulang dari ngajar. Nah, dari beberapa contoh tadi ya, maka tentu kuncinya, jika kita bisa atau ingin bisa membedakan dan menggunakan mana bahasa Sunda halus untuk diri sendiri dan mana bahasa Sunda halus untuk orang lain, tiada cara lain adalah dengan mengetahui terlebih dahulu kosakata bahasa halus, bahasa Lomak, bahasa Cohag, baik halus untuk diri sendiri maupun halus untuk orang lain, karena itu kuncinya. Cara belajarnya bagaimana? Nah, cara belajarnya macam-macam. Setiap orang berbeda ya. Bisa dengan menghafal secara mandiri begitu. Misalkan dengan bantuan laptop atau dengan headset gitu. Macam-macam. Ada dengan bantuan kamus juga, atau dengan melatih lawan bicara, itu bisa. Yang penting tahu, paham, dan tepat dalam menggunakannya. Karena kita tentu tidak akan bisa berbicara dengan bahasa Sunda yang baik dan benar sesuai dengan undak usuk bahasa ketika kita tidak mengetahui kecap-kecap ya, atau kata-kata dalam bahasa Sunda itu sendiri. Ini sama lah dengan kita belajar bahasa apapun, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau bahasa-bahasa asing lainnya. Tentu kita harus mempelajari dan sebanyak-banyaknya mengetahui kosakata dari kosakata atau vocabulary ya, vocabulary kalau dalam bahasa Inggris, dari bahasa itu sendiri, baru bisa menggunakannya. Nanti kita coba buatkan satu video sebagai media untuk belajar, namun hanya khusus untuk kosakata saja, mulai dari bahasa Lomak, bahasa halus untuk diri sendiri, dan bahasa halus untuk orang lain. Begitu ya. Nah, ini seputar tentang bahasa halus ya, atau bahasa lemes dalam istilah bahasa Sunda. Nah, setelah kita mempelajari ini, nanti akan juga kita coba banyak pembahasan yang selanjutnya. Itu juga sebenarnya khusus untuk dasar, biasanya diajarkan juga untuk anak-anak kecil ya. Untuk anak-anak kecil kita bisa mengajarkannya dari mulai anggota badan, misalkan baca anggota badan dari atas. Nah, ini namanya buuk. Jadi buuk ya, ini adalah bahasa Sunda untuk rambut ya, buuk rambut. Namun bahasa Lomaknya
bahasa lomaknya gitu ya, buruk. Nah, kemudian kepala ya, kepala itu kalau untuk halusnya adalah mastaka. Di kepala bahasa halusnya mastaka gitu. Bahasa lomaknya sirah. Bahasa lomaknya sirah. Bahasa untuk binatang misalkan, untuk binatang atau masuk dalam bahasa cohag lah, atau untuk bahasa binatang jangan mastaka kucing gitu atau kepala kucing, jangan, tapi yang digunakan adalah hulu ya. Oke, kita ulang. Buuk artinya rambut, kepala ya bahasa halusnya adalah mastaka, bahasa lomaknya adalah sirah, bahasa cohagnya atau untuk binatang misalkan namanya hulu gitu ya. Kemudian kening. Nih, kening bahasa halusnya adalah taar, bahasa lomaknya tarang. Ini adalah telinga bahasa lomaknya jeli, bahasa halusnya cepil. Oke, ini bahasa lomaknya adalah panon, bahasa halusnya soca, bahasa Indonesianya mata. Ini hidung, bahasa Indonesia, bahasa halusnya pangambung, bahasa lomaknya irung ya. Nah, kemudian ini bibir ya, bibir, bahasa lomaknya biwir, bahasa halusnya lambai. Nah, itu tadi dengan anggota-anggota tubuh, khususnya bagian-bagian dari kepala. Nanti kita akan buatkan ya video khusus tentang kosakata dari mulai yang paling sederhana tadi ya, paling sederhana dari diri kita sendiri agar bisa paham. Jadi nyambung dengan tadi, kalau kita berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa halus, maka ketika kita ingin mengatakan misalkan tarang, maka ketika dengan ngobrol dengan orang lain harusnya taar untuk diri sendiri, atau bahasa lomaknya ya, bahasa lomaknya tarang gitu, tapi bahasa halusnya diri sendiri, orang lain taar gitu. Tadi ini telinga cepil untuk bahasa halusnya, kalau bahasa lomaknya jeli gitu ya, itu cepil ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain gitu. Nah, ini seputar tentang bahasa halus ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang video ini bermanfaat, sekali lagi silahkan dukung channel ini biar lebih berkembang dengan dipencet saja, ditekan saja tombol subscribe-nya, kemudian boleh di like, kemudian boleh juga kalau memang bermanfaat dibagikan, di share, dan kalau ada yang ditanyakan boleh diisi saja di kolom komentar. Terima kasih kalian semua sudah mampir di channel ini. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi dalam vlog berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.